Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan diri saya dan rekan saya, di sini kita mempunyai tugas yaitu bagaimana merangkum atau mereview sebuah jurnal dengan metode-metode yang diberikan sebelumnya, dan pada ketiga metode tersebut kita dapat kita dapat untuk memilihnya. Nah, pada mata kuliah kecerdasan buatan ini, di mana kita mengambil sebuah studi kasus atau judulnya implementasi metode Fuji Mamdani pada sistem pakar mendiagnosis penyakit demam berdarah. Langsung saja di sini untuk anggota kelompoknya, tentu saja untuk diri saya sendiri Muhammad Amjad Nur dengan NPM 21132-1019 dan rekan saya. Dengan saya Tito Alessandro, NPM 2113-221002. Baik, untuk latar belakangnya, penyakit demam berdarah memiliki gejala yang hampir sama dengan demam biasa. Karena kemiripan tersebut, banyak masyarakat menganggap gejalanya tidak berbahaya, sehingga terlambat melakukan pemeriksaan ke tenaga medis. Sebelum membahas metode Fuji, kita perlu mengetahui mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, penulis membuat sebuah sistem pakar yang dapat membantu masyarakat melakukan diagnosis awal menggunakan metode Fuji Mamdani. Untuk tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem pakar berbasis website yang mampu membantu pengguna mengenali kemungkinan terkena penyakit demam berdarah berdasarkan gejala yang dialami. Sistem ini tidak menggantikan dokter, tetapi berfungsi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan awal. Apa itu Fuji Logic? Uji logik merupakan suatu metode yang digunakan untuk menangani kondisi yang tidak pasti atau tidak bisa dinilai hanya dengan dua keadaan, yaitu benar atau salah. Kalau pada logika biasa atau logika benar, seseorang dianggap hanya memiliki dua kemungkinan, misalnya sakit atau tidak sakit. Sedangkan pada Fuji Logic, suatu kondisi dapat memiliki tingkat keanggotaan. Sebagai contoh, seseorang memiliki suhu tubuh 38 derajat, belum tentu belum tentu langsung dikatakan mengalami demam berdarah. Bisa saja tingkat kemungkinannya sedang atau bahkan tinggi, tergantung gejala lainnya. Mengapa Mamdani? Mamdani terdiri dari banyak digunakan, menyerupai cara berpikir pakar, menggunakan aturan IFTN, mudah dipahami. Dalam penelitian ini digunakan metode Fuji Mamdani. Metode Mamdani dipilih karena merupakan metode yang paling populer dalam sistem pakar. Cara kerjanya menyerupai cara berpikir seorang ahli. Sistem mengambil keputusan berdasarkan sekumpulan aturan IFTN yang telah dibuat oleh pakar. Dan ini untuk inputnya. Inputnya demam, nyeri otot, mual, lemas, dan sakit kepala. Tahap pertama adalah input. Input sistem berupa gejala-gejala yang dimasukkan oleh pengguna. Setiap gejala diberikan nilai tertentu sebagai dasar proses Fuji. Nah, baiknya selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan himpunan keanggotaan, di mana di sini terdapat hitungan atau hasil dari perhitungan diagnosa tersebut. Nah, di mana di tabel ini bisa kita lihat yaitu ada nilai dan kategori, di mana untuk nilai 0 sampai dengan 3 itu dikategorikan dengan rendah, 3,1 sampai dengan 6 itu dikategorikan dengan sedang, 6,1 sampai dengan 10 itu dikategorikan dengan nilai yang tertinggi. Kenapa bisa begitu? Karena setelah dimasukkan data pada perhitungan tersebut atau pada sistem website tersebut, sistem melakukan proses fusifikasi. Pada tahap fusifikasi tersebut, angka diubah menjadi nilai linguistik. Nah, pada jurnal juga terdapat 3 himpunan keanggotaan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Jadi kita membuat perumpamaan di sini. Misalnya jika suatu gejala memiliki nilai 8, maka gejala tersebut termasuk kategori tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena dinilai ini pada tabel di angka 6,1 sampai dengan 10 itu terdapat kategori atau nilai atau hasil dari kategorinya yaitu tinggi. Maka otomatis kita bisa menyimpulkan dengan nilai 8 ini bisa dikategorikan dengan nilai yang tertinggi.
Lanjut di sini ada tabel rule if then, di mana di sini ada inputannya yaitu demam, nyeri otot, bintik merah, dan DBD. Dan untuk rule-nya itu ada if, and dan then. Maksud saya if, and then. Ini untuk rule yang pertama, dan untuk rule yang kedua itu ada if and then. Nah, di mana untuk inputannya itu demam, nyeri, DBD. Nah, di mana untuk hasilnya tersebut ada tinggi dan sedang. Di sini saya dan rekan saya hanya mengambil dua contoh sederhana inputannya saja. Maksudnya inputan dari rule-nya saja. Nah, di mana untuk hasil ujinya terdapat akurasi, presisi, recall, F1 score, dan efektivitas. Nah, untuk akurasinya terdapat di angka 92,8%, di mana angka ini menunjukkan seberapa banyak prediksi sistem yang benar secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada presisi atau precision, di mana di angka precision ini terdapat nilai 90,6%, di mana di sini menunjukkan ketepatan sistem saat menyatakan seseorang positif DBD. Nah, selanjutnya ada recall, di mana recall ini mendapatkan nilai atau terdapat nilai 95,8%. Nah, di sini menunjukkan kemampuan sistem menemukan pasien yang benar-benar terkena DBD. Nah, selanjutnya ada F1 score. Nah, terdapat pada F1 score ini nilainya terdapat pada nilai F1 score ini yaitu 92,6%. Nah, di mana untuk F1 score ini dia memiliki keseimbangan antara precision dan recall. Nah, untuk hasil akhirnya yaitu efektivitas. Nah, untuk efektivitas ini menunjukkan di angka atau hasilnya itu atau nilainya maksud saya di angka 100%. Nah, di sini untuk menunjukkan seluruh fitur aplikasi berjalan sesuai fungsinya tanpa error. Nah, untuk kesimpulan hasil ujinya, di sini kita mendapatkan beberapa, maksudnya pada bagian hasil pengujian ini penelitian melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah dibuat untuk mengetahui seberapa baik metode Fuzzy Mamdani bekerja dalam mendiagnosis penyakit demam berdarah. Karena pengujian ini dilakukan menggunakan dua metode, yaitu black box testing untuk menguji fungsi-fungsi sistem dan confusion matrix untuk mengukur tingkat performa sistem dalam menghasilkan diagnosis yang benar. Karena berdasarkan hasil pengujian menggunakan confusion matrix, sistem memperoleh akurasi sebesar 92,8%, yang artinya dari seluruh data yang diuji sekitar 92,8% berhasil didiagnosis dengan benar oleh sistem. Maka nilai ini menunjukkan bahwa tingkat ketepatan sistem sudah sangat baik. Nah, selain itu kan tadi sistem memperoleh precision sebesar 90,6%. Nah, di mana precision ini menunjukkan seberapa tepat sistem ketika memutuskan bahwa seseorang terindikasi mengalami demam berdarah. Nah, dengan kata lain atau contohnya, semakin tinggi nilai precisionnya atau precisionnya, semakin kecil juga kemungkinan sistem memberikan diagnosis positif yang keliru. Nah, di sini bisa kita simpulkan juga. Nah, selanjutnya kan tadi ada beberapa, termasuk dari di sini adalah recall, ada nilai recallnya sebesar 95,8%. Nah, untuk nilai recallnya ini menunjukkan kemampuan sistem dalam menemukan seluruh pasien yang benar-benar mengalami demam berdarah. Nah, nilai recall ini juga yang tertinggi, berarti sistem mampu mengenali sebagian besar kasus DBD dengan baik, sehingga resiko kasus yang terlewat menjadi lebih kecil. Nah, kemudian sebelum masuk pada efektivitas, di situ ada nilai F1 score. Jadi pada nilai F1 score-nya itu terdapat 92,6%. Nah, pada nilai ini gabungan antara presisi dan recall-nya menggambarkan bahwa keseimbangan antara ketepatan dan kemampuan mendeteksi penyakit berada pada kategori yang sangat baik. Nah, jadi kesimpulannya itu kan sebelumnya kan kita mengambil sebuah contoh kasus pada sistem atau pakar, maksudnya pada kesehatan gitu. Nah, begitu peneliti juga melakukan black box testing dan hasilnya menunjukkan efektivitas sistem mencapai 100%. Nah, ini untuk nilai akhirnya yaitu efektivitas.
Jadi hal ini tuh berarti seluruh fungsi yang ada pada aplikasi juga seperti proses login, input gejala, proses diagnosis hingga menampilkan hasil diagnosis dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan tanpa ditemukan kesalahan fungsional. Nah, dari keseluruhan hasil pengujian tersebut juga dapat disimpulkan bahwa sistem pakar berbasis Fuzzy Mamdani ini mampu memberikan hasil diagnosis yang cukup akurat dan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan diagnosis awal penyakit demam berdarah. Nah, untuk kesimpulannya, tadi dari hasilnya kita dapat melihat juga bahwa sistem memiliki akurasi sebesar 92,8%, yang berarti hampir seluruh data uji berhasil didiagnosis dengan benar. Selain itu juga nilai recall yang mencapai dengan 95,8% menunjukkan bahwa sistem sangat baik dalam mengenali pasien yang benar-benar mengalami demam berdarah. Hal ini penting karena pada kasus medis kemampuan mendeteksi pasien yang sakit menjadi salah satu faktor utama agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat, dan di mana perawat ataupun dokternya juga dapat menentukan hasil atau dapat menentukan kesimpulannya juga dengan benar berdasarkan kategori-kategori perhitungan akurasi, presisi, F1 score, efektivitas dan lain sebagainya. Jadi menurut pakar juga Fuzzy Mamdani, di mana metode Fuzzy Mamdani ini salah satu cara tercepat atau cara pakar dapat menentukan hasil akhirnya atau hasil yang paling tepat. Nah, sekian mungkin itu aja dari maksudnya presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu kata dan lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.